Baik teman-teman, selamat siang. Senang bisa berjumpa kembali dengan kalian semua. Jadi hari ini kita akan jalan ke salah satu tempat di Kyoto. 三条イオン市場今日枚方市には13時58分 Thank you for using the K-Harbor Line. This is a limited express train bound for Osaka Yodoyamashi. The next station is Yodoyamashi. Station number KH30. Oh, go ahead. Ada Fushimi Momoyama Castle di sini. Mari kita lihat ya teman-teman. Wow, keren nih. Pintu masuknya, dari sini mungkin ya. Udah mau nyampe. Kalau kita lihat dari luar, keren banget ya. Pintu masuknya teman-teman. Mari kita masuk. Wah. Keren banget ya. Wow, tidak ada yang jaga nih teman-teman. Wah, keren banget deh. Wah. Baik teman-teman, jadi kesan pertama begitu saya masuk di castle ini kelihatan megah dan mewah sekali. Tuh, nampaknya keren banget kan kalau kita lihat dari kejauhan. Tapi setelah saya mendengar cerita dari beliau ini, kakek dan nenek ini, jadi di balik bangunan yang megah ini ada cerita di belakangnya. Di zaman dulu, sebenarnya di sini di Fushimi memang benar-benar ada sebuah castle, Fushimi Momoyama Castle. Jadi di masa itu memang ada castle yang dulunya dibangun sebagai tempat peristirahatan setelah pensiun untuk seorang pemimpin atau seorang samurai yang bernama Toyotomi Hideyoshi. Jadi beliau merupakan seorang pemimpin dari tahun 1536 sampai 1598. Jadi di masa pensiun beliau akan menempati tempat ini. Tetapi sayang sekali, persis setelah 2 tahun castle ini dibuat atau dibangun, ada gempa bumi yang sangat besar
meluluh lantakan kastel ini. Waktu berjalan, kepemimpinan pun berganti, kastel yang sama pun dibangun kembali. Dibuatlah kastel baru, persis menyerupai bangunan ini. Jadi direnovasi ulang seperti itu. Terus, setelah direnovasi ulang, kejadian yang sama menimpa lagi setelah 2 tahun berikutnya. Jadi saya ulang ya, di tahun 1594, kastel yang pertama itu berdiri, 2 tahun kemudian hancur karena gempa bumi. Terus di tahun 1598 dibangun ulang lagi, dan 2 tahun berikutnya kena gempa bumi lagi. Sampai pada akhirnya di tahun 1623 kastel aslinya dibongkar dan bahan-bahan yang masih bagus difungsikan untuk membangun kastel baru dan beberapa kuil di daerah Kyoto. Jadi bangunan yang kita lihat saat ini adalah kastel replika. Jadi menyerupai kastel aslinya yang dulu. Kalau kastel-kastel itu biasanya kan jarang memakai konkrit atau memakai beton. Jadi ini adalah satu-satunya kastel yang terbuat dari beton. Kastel replika. Di tahun 1962 replika kastel ini dibuat. Pada saat pembangunan replika kastel ini di halaman ini dulunya merupakan sebuah taman rekreasi untuk masyarakat. Dan kastel itu berfungsi sebagai sebuah museum. Museum untuk mengenang di masa hidupnya pemimpin Toyotomi Hideyoshi. Jadi dibuatkanlah museum dengan tujuan mendedikasikan atau mengenang jasa-jasa beliau. Di dalamnya ada tempat atau sebuah ruangan khusus untuk upacara minum teh yang dilapisi emas seperti itu, dan tempat rekreasi bernuansa ala Jepang seperti pada masa atau zaman kejayaan Toyotomi Hideyoshi. Terus karena bangunan ini kena gempa bumi lagi dan ada typhoon yang sangat besar menerjang juga di sini, sampai kalau saya zoom itu di bagian gentengnya ada yang udah mau jatuh seperti itu. Makanya dikasihlah garis kuning biar tidak ada orang yang masuk ke daerah sana seperti itu. Jadi di tahun 2003 tempat ini resmi ditutup. Kastel replika ini ditutup dan lahan ini pun dikembalikan ke masyarakat. Walaupun dalam masa dialihfungsikan sebagai museum ataupun tempat rekreasi buat masyarakat, jadi masyarakat bisa menikmati tempat ini dalam kurun waktu yang sangat singkat atau sebentar. Jadi seperti itulah kesimpulannya. Dari awal historinya tidak pernah dinikmati, baru dibangun 2 tahun kemudian kena gempa bumi, dibangun lagi 2 tahun kemudian gempa bumi lagi. Dan mungkin kita juga tidak tahu ya alasan apa dibalik itu, makanya ini tidak diperbaiki atau bagaimana. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang bangunan ini? Apakah layak untuk diperbaiki atau bagaimana? Tulis di komen ya. Replika kastel ini kalau kita lihat, kalau kita pantengin, ini benar-benar gagah dan keren sekali. Ganteng pokoknya bangunan ini. Saya suka melihat bangunan ini karena strukturnya itu benar-benar bagus, keren banget. Kalau saya lihat dari beberapa view-nya ya, keren banget sebenarnya. Cuman sekarang saat ini nih cuman ada pepohonan seperti ini saja yang masih tersisa. Kalau dulu mungkin ini keren banget ya, karena ini merupakan tempat rekreasi dan dulu tamannya ini benar-benar indah. Dan ada tempat bermain untuk anak-anak juga. Baik teman-teman, jadi kita sudah jalan tadi. Seperti itulah perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa di like, klik tombol subscribe-nya, dan sebarluaskan buat semua teman. Terima kasih.